Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 8 unggulan 4. Perkenalkan, ini kelompok kami. Saya Kirana Diva Azahra. Saya Samara Syifa. Saya Jasmine Adira Sevanya. Saya Kenzi Alteza Kurniawan. Saya Dara Dwi Rafka. Saya Fadlan. Saya Rizky Muzaki. Timur juga bisa. Hari ini kami akan melakukan observasi di TPS nomor urut 054. Selamat menyaksikan. Hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2024 telah berlangsungnya pemungutan suara untuk menentukan Presiden Negara Indonesia yang selanjutnya. Hari ini kami akan melakukan observasi di TPS 054 Bumi Anggrek Blok MN RT 03 RW 07. Di sini ada ruang tunggu untuk menunggu giliran mencoblos. Nama para pemilih akan dipanggil satu persatu agar tidak melewatkan giliran mereka. TPS 054 berbeda dengan TPS-TPS lain karena di sini memiliki tema sendiri yaitu seperti berada di pantai. Saat masuk ke TPS, terdapat meja untuk mendaftarkan diri atau registrasi awal. Setelah mendaftarkan diri, para pemilih akan duduk di ruang tunggu. Selagi berada di tempat tunggu, dapat dilihat beberapa lembar yang ditempel oleh panitia yang berisikan nama-nama calon presiden dan wakil presiden, lalu ada juga nama calon pemimpin daerah yaitu calon DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang berfungsi memudahkan para pemilih untuk melihat calon-calon pemimpin. Dapat dilihat beberapa lembar yang didapat oleh pemilih untuk dicoblos. Ada 5 jenis kertas lembar untuk dicoblos, yaitu kertas lembar capres dan cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan juga ada beberapa bilik suara untuk mencoblos, agar pilihan kita tidak terlihat oleh pemilih lain. Setelah mencoblos di bilik suara, para pemilih akan memasukkan kertas yang sudah dicoblos ke kotak suara. Setelah itu, pemilih menyelupkan jari mereka ke dalam tinta berwarna ungu. Lalu, beberapa tugas panitia KPPS adalah 1. Memanggil nama pemilih yang sudah mendaftar di bagian pendaftaran. 2. Mempersiapkan surat suara yang akan dicoblos di TPS. 3. Mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan hasil perhitungan suara. 4. Mengarahkan pemilih yang baru selesai mencoblos di bilik suara agar memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai. 5. Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari tangannya ke tinta. 6. Mencatat hasil penelitian setiap surat suara yang diumumkan. 7. Mengarahkan pemilih memasuki bilik suara yang kosong. Setelah itu, kami akan mewawancarai salah satu panitia dan salah satu pemilih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Sebelum saya menjawab nama saya bertanya dulu, adik dari mana? Saya dari SMP Islam PB Sudirman Kota Bekasi. Ingin ada kegiatan P5. Namanya? Kenzi Alteza Kurniawan. Kenzi, saya panggil Kenzi ya. Ayo. Oke, lanjut. Ya, seperti yang saya tadi bilang, nama Bapak siapa ya? Saya Wintri Neldi, biasa dipanggil Neldi. Bagaimana perasaan Bapak menjadi panitia? Karena ini merupakan suatu pesta demokrasi seluruh Indonesia, kita harus menyambut dengan hangat gembira. Dengan sepenuh hati, kita senang hati menghadapi pemilu ini karena kita akan memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Apa yang Bapak harapkan dari pemilu kali ini? Setiap pemilu kita berharap ada terlaksana sesuai dengan jargon pemilu, yaitu jurdil, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi supaya jangan ada kecurangan, setiap pemilu itu harus kita berlaku jujur supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Apa pendapat Bapak terkait dengan TPS yang sedang berlangsung saat ini? Pendapat saya terhadap TPS 054 ini sangat familiar dengan para DPT-nya, dengan para tim yang ada di dalam panitia KPPS-nya. Mereka sangat solid, sangat energik, dan sangat bersemangat untuk melaksanakan pemilu kali ini. Dan kurangnya apa, Pak? Kalau bertanya kepada saya kekurangannya, pasti tidak ada kekurangan. Karena kami berusaha memberikan yang terbaik. Tapi inilah wujud kreativitas daripada kami yang bisa kami sumbangkan yang terbaik dari kami. Menurut Bapak, apakah proses pemilu yang selama ini berlangsung berjalan dengan lancar atau ada kaki? Pemilu selama ini, kalau kita bilang berjalan lancar, tapi
hasil dari pemilu itu masih banyak yang dipertanyakan oleh orang. Maka kita harus selalu mengawasi ini supaya sesuai dengan jargon tadi. Ya, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Nggak ada gading yang tidak retak. Nah, kalau yang tidak retak itu adalah plastik namanya, bukan gading. Jadi hal itu memang perlu kita perjuangkan. Ketidaksempurnaan itu adalah suatu motivasi kita, semangat kita untuk mencari sesuatu yang lebih baik daripada itu. Oke? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga kalian sukses juga semua. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, nama saya Kirana Diva Azhara, saya dari SMP PB Sudirman Bekasi. Hari ini saya ingin izin untuk mewawancarai Bapak sebagai salah satu pencoblos. Boleh tanya nama Bapak siapa? Nama Pak Indu. Ya. Umur Bapak berapa? Umur 43. Bagaimana perasaan Anda setelah mencoblos? Pesta 5 tahunan demokrasi Indonesia ya. Terus istilahnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib untuk mengambil hak kita. Suatu kewajiban kita untuk mengambil hak kita karena pencoblosan ini nantinya akan menentukan masa depan negara kita nih. Jadi kan ini ada beberapa pencoblosan ya. Sekarang ini ada 5 pencoblosan nih, 5 kriteria pencoblosan. 1 presiden nanti 5 tahun ke depan. Jadi kita tahu presiden kita yang lama Pak Jokowi mungkin untuk pemilihan sekarang nanti akan diganti beberapa paslon ya, yang 3 paslon mungkin akan digantikan. Nggak tahu siapa yang akan menjadi presiden kita, dan nantinya akan menentukan masa depan kita nih di negara Indonesia Timur diarahin kemana. Itu mungkin 1. Terus anggota DPD, anggota DPR, terus anggota DPR provinsi sama anggota DPR daerah atau kabupaten, gitu mungkin. Izin bertanya lagi Pak, menurut Anda apakah Capres menunjukkan kemampuan untuk memimpin negara kita untuk beberapa tahun berikutnya? Kalau dilihat dari mereka berkampanye ataupun pada saat debat Capres ataupun Cawapres, saya rasa ketiga paslon itu mempunyai mungkin secara khusus mungkin mereka punya misi dan visi sendiri-sendiri, tapi saya lihat semua kriteria 3 paslon tersebut bagus-bagus. Terima kasih. Apakah menurut Anda ada cara yang mungkin lebih efisien untuk melakukan pemungutan suara ini? Mungkin karena kan kita kalau kedepannya ya, mungkin karena kan kita eranya digital ya, mungkin kedepannya pencoblosan ini mungkin bisa dilakukan secara digital juga sih. Jadi kita tidak mungkin lama waktu pencoblosan pun akan berjalan cepat, terus akurat, terus mungkin kita dalam pencoblosan ini mungkin dari sisi pengumpulan masanya mungkin tidak terlalu mengumpulkan massa yang besar. Kalau mungkin ke depannya mungkin bisa, kalau pemilu ini secara digital bisa dilaksanakan secara digital. Gitu. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti selfie kami di TPS 054. Sekian video observasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam video. Kami kelompok 1 dari 8 unggulan 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Thank you.